Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas 5 dari mata kuliah DOE atau perancangan eksperimen. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pada video kali ini saya Fatkor Rahman ditemani oleh dua teman saya, yaitu Haryati dengan PM36 dan satu lagi Sally Patrick Natania dengan NPM 46. Oke, langsung saja ke soal 4.17. Sini adalah sebuah artikel di Nature Genetics pada tahun 2003, volume 34 di halaman 85 sampai dengan 90. Perubahan spesifik pengobatan pada ekspresi gen membedakan respons obat in vivo pada sel leukemia manusia. Ini mempelajari ekspresi gen sebagai fungsi dari pengobatan yang berbeda untuk leukemia. Di sini terdapat 3 kelompok pengobatan, yaitu yang pertama hanya mercapotrium atau MP, lalu yang kedua methotrexate dosis rendah atau LDMTX dan MP, dan yang ketiga methotrexate dosis tinggi atau HDMTX dan MP. Setiap kelompok terdiri dari 10 objek respon dari gen tertentu ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Di sini terdapat hanya satu faktor, yaitu dengan 3 level. Yang pertama MP only, level keduanya MP HDMTX, dan yang ketiga adalah MP ditambah LDMTX. Lalu pertanyaannya, yang pertama, apakah ada bukti yang mendukung klaim bahwa cara perawatannya berbeda? Pertanyaan kedua, periksa asumsi normalitas. Dapatkah kita mengasumsikan sampel-sampel ini berasal dari populasi yang normal? Lalu soal yang ketiga, ambil logaritma dari data mentah. Apakah ada bukti untuk mendukung klaim bahwa perlakuan berarti berbeda untuk data yang ditransformasikan? Lalu yang pertanyaan terakhir, analisis residual dari data yang telah ditransformasi dan komentari kecukupan model. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kita harus menyelesaikan dengan ANOVA. Di sini kami akan melakukan uji ANOVA melalui Minitab. Pertama, kita masukkan hasil data observasi ke dalam worksheet Minitab seperti ini. Nah, di sini karena hanya ada satu faktor, jadi kita menggunakan ANOVA one way atau single ANOVA. Berikut hasil dari uji ANOVA. Nah, di sini kita menggunakan signifikan level dengan alpha sama dengan 0,05. Ini ya hasil analisis of variannya atau ANOVA-nya. Nah, di sini nilai p-value dari treatment yang telah diuji tadi itu mendapatkan 0,084. Nah, nilai p-value ini lebih tinggi dari tingkat signifikasi standar, yaitu 0,05. Maka ini artinya tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa perlakuan memiliki efek signifikan terhadap pengamatan. Dengan kata lain, data ini tidak menunjukkan bahwa ketiga perlakuan menghasilkan respon gen yang secara statistik berbeda. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Periksa asumsi normalitas. Dapatkah kita mengasumsikan sampel-sampel ini berasal dari populasi normal? Nah, ini hasil plot
of observasi dengan plot uji normalitas. Nah, berdasarkan grafik di samping, di sini terdapatkan nilai p-value 0,05. Nah, nilai p-value ini lebih kecil dari nilai tingkat signifikasinya dengan bias 0,05. Nah, maka hipotesis 0 itu ditolak, yang artinya data ini tidak normal. Di sini kita juga bisa lihat datanya ini, penyebaran datanya tidak lurus dengan garis merah ini, maka kita sebut data ini tidak normal. Lalu pada soal nomor 3, ambil logaritma dari data mentah. Apakah ada bukti untuk mendukung klaim bahwa perlakuan berarti berbeda untuk data yang ditransformasikan? Ini kita lanjut dengan menggunakan Minitab lagi. Nah, tadi di sini diminta untuk membuat logaritmanya dulu. Nah, di kolom observasi kita buat menjadi logaritmanya. Ini kita buat log. Caranya kita klik. Nah, ini muncul di kolom C3, ini logaritma dari kolom observasi. Lalu diminta untuk melakukan uji ANOVA dengan responnya yang menggunakan log observasi atau kolom C3. Nah, berikut hasil uji ANOVA-nya. Ini. Sini ya, nilai p-value-nya kan 0,138. Nah, ini lebih besar daripada nilai signifikasi, yaitu 0,05. Berarti tidak ada bukti signifikan bahwa perlakuan berbeda pada data yang ditransformasikan. Lalu kita lanjut ke soal yang keempat. Analisa residual dari data yang telah ditransformasi dan komentari tentang kecukupan model. Nah, berikut adalah residual plot dari hasil log observasi. Di sini pada bagian kiri atas itu di normality. Di situ titik-titik data cenderung mengikuti garis lurus, meskipun ada sedikit penyimpangan di ekor distribusi. Secara keseluruhan, asumsi normalitas dapat dianggap terpenuhi. Lalu lanjut ke sebelah kanan atas, di plot residual versus fitted values, di mana di sini titik-titik data tersebar secara acak di sekitar garis horizontal 0. Ini tidak menunjukkan pola yang jelas. Nah, ini mengindikasikan bahwa asumsi homozegiasitas terpenuhi. Lalu kita lanjut ke plot histogram yang di kiri bawah. Pada plot histogram ini menunjukkan distribusi yang cukup simetris dan mirip dengan kurva normal. Ini mendukung kesimpulan dari normal probability plot. Lanjut ke residual versus order di bagian kanan bawah. Pada titik-titik data pada plot residual versus order, titik-titik data tersebar secara acak tanpa menunjukkan pola yang jelas. Ini mengindikasikan bahwa asumsi independensi terpenuhi. Oke, mungkin sekian dari pertanyaan 4.17. Selanjutnya poin 418 akan dijelaskan oleh teman saya. Problem 4.18. Pertimbangkan eksperimen algoritma kontrol rasio yang dijelaskan di bagian 3.8. Eksperimen ini sebenarnya dilakukan sebagai desain blok acak, di mana 6 periode waktu dipilih sebagai blok.
Dan keempat, algoritma kontrol rasio diuji dalam setiap periode waktu. Tegangan sel rata-rata dan deviasi standar. Tegangan ditunjukkan dalam tanda kurung. Untuk setiap sel adalah sebagai berikut. A. Analisis data tegangan sel rata-rata. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Apakah pilihan algoritma kontrol rasio mempengaruhi tegangan sel rata-rata? B. Lakukan analisis yang tepat pada deviasi standar tegangan. Ingat bahwa ini disebut noise spot. Apakah pilihan algoritma kontrol rasio mempengaruhi noise spot? C. Lakukan analisis residu yang tampaknya sesuai. D. Algoritma kontrol rasio mana yang akan Anda pilih jika tujuan Anda adalah mengurangi tegangan sel rata-rata dan noise spot? A. Berdasarkan hasil uji ANOVA. P. Value untuk algoritma sama dengan 0,901. Artinya tidak ada bukti signifikan bahwa algoritma kontrol rasio mempengaruhi rata-rata tegangan sel pada tingkat signifikasi 5%. P. Value untuk time sama dengan 0,615. Ini menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan dari periode waktu terhadap rata-rata tegangan sel. A. Analisis. B. Lakukan analisis yang tepat pada deviasi standar tegangan. Ingat bahwa ini disebut noise spot. Apakah pilihan algoritma kontrol rasio mempengaruhi noise spot? B. Berdasarkan hasil uji ANOVA, P value untuk algoritma 0,00. Artinya ada bukti signifikan bahwa algoritma kontrol rasio mempengaruhi noise spot tegangan sel pada tingkat signifikan 5%. P value untuk time 0,037. Ini menunjukkan ada pengaruh signifikan dari periode waktu terhadap noise spot tegangan sel. C. Lakukan analisis residu yang tampaknya sesuai. Normal probabilitas plot titik pada grafis ini sebagai besar berada di sekitar garis lurus menunjukkan bahwa residu cenderung mengikuti distribusi normal versus fit plot. Ini menunjukkan distribusi residual terhadap nilai yang diprediksi. Residual terlihat tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa pola tertentu. Ini menunjukkan bahwa asumsi linearitas dan homogenesitas varian residual konstan terpenuhi. Histogram residual menunjukkan distribusi yang mendekati bentuk normal dengan puncak di sekitar nol versus order residual tanpa tidak memiliki pola tertentu terhadap urutan observasi. Ini mengindikasikan tidak adanya autokorelasi atau ketergantungan antara residu. D. Algoritma kontrol rasio mana yang akan Anda pilih jika tujuan Anda adalah mengurangi tegangan sel rata-rata dan noise spot? D. Algoritma 2 memiliki rata-rata tegangan sel terendah 4,83. Algoritma 2 juga memiliki standar deviasi noise spot yang lebih rendah 0,03 dibandingkan algoritma lainnya. Jika tujuan Anda adalah mengurangi tegangan sel rata-rata dan noise spot, maka pilih yang tepat adalah algoritma 2. Problem 4.19. Produsen bahan induk aluminium memproduksi pemurni biji-bijian dalam bentuk ini.
Perusahaan ini memproduksi produk dalam 4 tungku. Setiap tungku diketahui memiliki karakteristik operasi yang unik, sehingga setiap percobaan yang dijalankan di pengecoran yang melibatkan lebih dari satu tungku akan mempertimbangkan tungku sebagai variabel gangguan. Pada insinyur proses menduga bahwa laju pengadukan mempengaruhi ukuran butir produk. Setiap tungku dapat dijalankan pada 4 tingkat pengadukan yang berbeda. Desain blok acak dijalankan untuk pemenuhan tertentu, dan data ukuran butir yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat berikut adalah data ukuran butir yang dihasilkan. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ada bukti bahwa kecepatan pengadukan mempengaruhi ukuran butiran? Yang kedua, buatlah grafik residual dari percobaan ini pada plot probabilitas normal. Interpretasikan plot ini. Yang ketiga, plot residu versus tungku dan laju pengadukan. Apakah plot ini memberikan informasi yang berguna? Dan yang terakhir, apa yang harus direkomendasikan oleh teknisi proses mengenai pilihan laju, pengadukan, dan tungku untuk pemurni butiran khusus ini, juga ukuran butiran yang diinginkan adalah ukuran butiran yang kecil. Oke, jawaban yang pertama mengenai jawaban yang soal apakah bukti bahwa kecepatan pengadukan mempengaruhi ukuran butiran, yaitu berdasarkan hasil uji ANOVA dengan p-value sebesar 0,5 lebih besar dari 0,005, maka gagal menolak hipotesis 0 H0. Artinya, tidak ada bukti kuat bahwa tingkat kecepatan pengadukan atau string rate mempengaruhi ukuran butiran. Selanjutnya, jawaban nomor yang B berikut. Kita lihat soalnya tentang buatlah grafik residual dari percobaan pada plot probabilitas normal. Bisa kita lihat ini merupakan grafik probabilitas plot of grain size. Tentang penjelasannya, sebagian besar titik data berada cukup dekat dengan garis lurus dan menunjukkan bahwa residual memiliki distribusi yang mendekati normal. Dan pertanyaan nomor yang ketiga tentang plot residu versus tungku dan laju pengadukan. Di sini ditanyakan apakah plot ini memberikan informasi yang berguna. Menurut saya, plot residual versus string rate tidak perlu terlalu berguna, karena tidak ada pola yang menunjukkan pengaruh signifikan dari string rate tersebut. Plot residual versus Fairness memberikan informasi penting, karena tungku berpotensi mempengaruhi hasil ukuran butiran. Hal ini bisa digunakan untuk melakukan analisis lebih dalam atau perbaikan proses. Yang selanjutnya, pertanyaan terakhir, apa yang harus direkomendasikan oleh teknisi proses mengenai pilihan laju, pengadukan, dan tungku? Jawabannya adalah tungku yang menghasilkan ukuran butiran terkecil adalah tungku yang ketiga. Berdasarkan rata-rata hasil butiran, karena kecepatan pengadukan tidak berpengaruh signifikan. Pilih kecepatan pengadukan yang paling ekonomis atau sesuai dengan preferensi proses. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat malam.